Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys bersama Juragan Muda bersama dengan bisnis jamur tiramnya. Kesempatan kali ini pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2022 kami sengaja akan menjelaskan secara panjang lebar mengenai jamur tiram kami ini. Yang pertama mengenai company profile dari pembangunan atau permulaan dari berjalannya bisnis jamur tiram. Yang pertama adalah sekitar, kalau tanggalnya saya lupa ya, sekitar bulan Agustus tahun 2021 kami ngopi bertiga. Pada waktu itu beranggotakan saya sendiri, kemudian Bapak Nur Hasan, kemudian Hidayatullah. Itu ngopi santai bersama membicarakan mengenai lahan kosong, yakni tempat ini. Ada 6 tempat, ada 6 kamar, ada 6 ruang yang tidak dipergunakan selama bertahun-tahun. Daripada tidak digunakan, maka kami mencari akal untuk bisa digunakan tempat ini. Akhirnya saya memberikan usulan untuk dipergunakan jamur tiram. Kemudian pada waktu itu singkat cerita langsung disetujui dan kami order 200 backlog. Pada waktu itu datang pertama kali sebagai, juga kami tetapkan sebagai tanggal pembuatan atau pembangunan bisnis ini pada tanggal 13 Agustus tahun 2021. Kemudian tanggal 10 Oktober tahun 2021 jamur kami pertama kali tumbuh pada waktu itu. Dan tambah waktu, tambah hari, tambah bulan, kami meningkatkan kapasitas. Sekarang totalnya 2000 dan pekan depan terakhir akan didatangkan lagi sebanyak 500 backlog. Total seluruh 2.500 dengan yang akan datang pekan depan. Dan kedepannya insya Allah maksimal akan kami datangkan lagi sebanyak 2.500, jadi genap 5.000. Insya Allah bisa panen sekitar 50 kilo atau setengah kintal per hari. Tapi rencana ini akan kami realisasikan insya Allah nanti pada setelah Hari Raya Idul Fitri. Insya Allah kami akan realisasikan itu karena kami tidak memenuhi permintaan dari pasar. Sasaran pangsa pasar kami adalah di Wulijo. Tapi kalau memang Wulijo sudah full, kemudian stok masih ada, kami setorkan ke pasar. Juga ke masyarakat sekitar. Seperti itu. Untuk mengenai harga jamur tiram, seperti yang disepakati kemarin, itu dari 1 kilo ke bawah itu kami jual per onnya itu 1.500, jadi 15.000. Tapi kalau beli langsung 1 kilo itu kami beri harga 14.000 sampai dengan 5 kilo. Dari 6 kilo sampai ke 9 kilo kami beri harga 13.000. Dari 10 kilo ke atas kami beri harga 12.000. Tapi itu semua dengan catatan siap untuk ngambil di kami setiap hari. Kalau enggak setiap hari, bukan harga itu yang kami berikan, tapi sesuai dengan kebijakan dan keputusan 3 orang ini. Tadi itu saya lupa ya. Kemudian ditetapkan 3 orang tadi itu, Bapak Nur Hasan sebagai ketua, kemudian saya sendiri Ibadullah sebagai marketing, kemudian yang ketiga Hidayatullah sebagai pengelola. Seperti itu. Sebagaimana penuturan dari ketua yang memberikan fasilitas sekaligus biaya dalam semua hal ini, beliau sangat low profile sekali, menyatakan bahwa bisnis ini bukan milik beliau, tapi milik kita bertiga. Jadi ada apapun pengaruh dari pihak luar, dari pihak manapun, harus dikonsultasikan, dimusyawarahkan, dirapatkan,
sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang sangat ideal, tidak merugikan pihak manapun. Seperti itu. Kemudian sekarang kami akan membahas mengenai kendala. Pertama, kami tidak memiliki basic sama sekali baik dalam pengetahuan atau pengalaman mengenai bisnis jamur tiram. Ini tidak ada. Cuma kami ingin lahan kosong ini bisa digunakan. Akhirnya kami belajar dari produsen jamur tiram, pembuat backlognya, juga kita studi banding ke petani jamur tiram, kemudian juga belajar ke YouTube. Seperti itu. Nah, kenapa kok kita bagi 3 tadi itu? Karena bisnis ini memang sengaja ke depannya akan kami kembangkan sehingga bisa menjadi sebuah perusahaan yang besar. Bahkan bisa memproduksi jamur tiramnya sendiri. Keliru, bukan produksi jamur tiram, memproduksi backlognya sendiri. Tapi ini insya Allah itu masih jangka yang lama. Karena kami masih perlu belajar mengenai jamur tiram. Pada kesempatan kali ini kami hanya bisa untuk membasmi hama, kemudian memberikan vitamin. Untuk pembasmi hama kami berikan ini, Lanet. Karena di jamur kita banyak hamanya, maka dalam 1 pekan itu kami menyemprot sebanyak 2 kali. Begitupun dengan nutrisinya. Gunanya untuk apa nutrisi tadi itu? Untuk mengembangkan atau memberikan nutrisi vitamin kepada jamur tiram agar lebih kenyal, seperti itu. Untuk hama di jamur tiram kami ini diantaranya adalah binatang kecil itu ya. Biasanya yang sore-sore itu entah apa itu namanya. Kemudian semut, ada lagi ulat. Untuk ulat ini mungkin ini dari analisa kami pribadi, itu munculnya dari backlog yang terlalu banyak kadar air. Jadi akhirnya itu berkumpul dan sampai jadi sarang. Itu ada 1 backlog yang jadi sarang, itu ada. Kenapa? Karena kami temukan setelah disemprotan itu terus masih ada, tidak mati. Kemudian kami lihat, kami bongkar, ternyata ada sarang ulatnya di dalam dan memang becek. Untuk penyemprotan air sendiri itu tidak langsung mati, tapi bertahap. Kemudian untuk sekarang alhamdulillah dalam segi kualitas di jamur tiram kami ini perbedaannya ada di tudung dan di batang. Tudungnya itu lebar, batangnya juga besar. Dulu kita rapatkan, kita menjual sesuai timbangan. Kalau 1 kilo ya 1 kilo, plastik dan karet tidak kami hitung. Namun setelah kami teliti selama 4 bulan, ternyata rugi. Kalau belinya cuma 1 kilo, 2 kilo diberikan plastik, plastiknya gratis, kami rugi. Kemudian kita rapatkan kembali, kita tidak jual timbangan, tapi jual bungkusan. Jadi 1 kilo itu dengan plastiknya itu sudah yang kami jual. Mungkin plastiknya itu cuma 5 gram, tidak sampai 1 on. Itu kami jujur mengatakan seperti itu karena kami tidak ingin bisnis ini tidak sesuai dengan syariah. Di samping lain kami bertiga ini juga pernah mengenyam pendidikan pesantren. Jadi agar ada gunanya ilmu kita digunakan, akhirnya kami menggunakan transaksi jual beli dengan menggunakan metode bungkusan, bukan metode timbangan, agar kita tidak tergolong dalam sabda yang maha kuasa, wailun lil mutaffifin, seperti itu. Karena sangat bahaya dalam pengurangan timbangan, seperti itu. Untuk customer kami, pelanggan tetap kami, ya terserah mau dijual seperti apa, kami tidak terlalu memikirkan hal itu karena situ sudah haknya mereka, seperti itu. Intinya kami tetap menjual secara konsistensi syariah.
seperti itu. Dan dalam hal ini, dalam hal bisnis jamur tiram ini, kami tetap mengedepankan musyawarah, mengedepankan rapat ketika ada suatu hal yang sangat perlu untuk dirapatkan. Tidak berani untuk mengambil keputusan sendiri, baik itu pun ketua, marketing ataupun pengelola. Jadi sebelum keputusan ini ditekan oleh 3 orang ini, maka ya vakum dulu. Walaupun siapapun itu yang memberikan pengaruh, usulan ataupun saran, kritikan, kalau masih belum disetujui dalam rapat, tetap kami tidak memberikan keputusan, tetap vakum pada waktu itu. Dan kendala jamur tiram ini sangat banyak sekali. Di antaranya pernah rak ini roboh, karena kami masih belum tahu bagaimana cara membangun raknya. Sampai dulu tuh kami bendrat, kami tali dengan menggunakan kawat itu masih belum bisa untuk berdiri tegak. Tapi sekarang alhamdulillah ilmunya sudah kami tahu. Caranya itu kalau dari bambu, ya bambunya dulu, kalau yang seperti saya ya seperti ini maksudnya. Bambunya itu kita rantap dulu, kita pasang dulu semua sampai jadi satu, baru lubang digali. Lubang digali ini sesuai dengan panjang dari rak itu. Jadi langsung include pas seperti itu. Nah, baru kemudian itu kita cor di bawah. Setelah dicor, baru besok harinya kita semen. Dan alhamdulillah sekarang sudah berdiri tegak selama 4 bulan dan tidak ada roboh sama sekali. Seperti itu. Dan semoga terus kokoh dan tidak ada rintangan dan halangan kembali seperti itu. Persentase masalah kematian itu kemarin ketika kita order 1000 itu 50% lah. Kalau enggak antara 50 sampai 60% itu mati total. Sekitar 500 lebih backlog kita mati. Enggak tumbuh, enggak putih. Itu kami tidak bisa menjelaskan mengenai kendalanya, tidak bisa. Karena masih dalam tahap musyawarah. Kami tidak bisa mereka-reka karena khawatir keliru, karena kami sendiri masih belum berpengalaman dalam pembuatan backlog sendiri seperti itu. Untuk yang sekarang alhamdulillah sudah tumbuh dan sudah banyak hasilnya. Kemarin omset bulan Januari itu kami sudah nyampe target sekitar 1.300.000-an. Kalau target idealnya 15 juta. Itu target idealnya. Bagaimana caranya dapat 15 juta tadi? Insya Allah ketika sudah nyampe 5.000 dan per hari kita bisa panen setengah kintal, insya Allah target 1 bulan akan dapat 15 juta. Seperti itu. Untuk masalah marketing, kami pribadi ini sudah banyak, bahkan kami tidak memenuhi pesanan, kekurangan stok jamur. Alhamdulillah untuk kesempatan kali ini dari 700 backlog yang tumbuh itu kita rata-rata panen 2,5 sampai 3 kilo. Kemarin yang saya tidak nyangka itu sampai 8 kilo. Tapi semoga untuk kesempatan ini bisa lebih karena sudah ketambahan backlog yang sudah kami buka seperti itu. Untuk bisnis sekarang sengaja memang kami bangun dari muda ya, karena kami kami bukan penikmat harta orang tua, apalagi penikmat harta mertua, bukan. Kami ingin berdikari, ingin berdiri sendiri, tapi tidak mengenyampingkan orang tua. Tetap mohon doa orang tua dan memohon restu dari guru. Seperti itu. Kenapa? Karena kalau mengandalkan atau menikmati harta orang tua, pasti suatu saat akan habis. Kalau kami tidak berbisnis, tidak memiliki sebuah pekerjaan. Dan kalau tidak
awali dengan kesengsaraan, kesulitan, kesalahan, maka berkahnya itu hilang. Seperti itu. Ya, makanya untuk kesempatan kali ini kami berbisnis secara independen. Ya, secara independen. Tidak menggunakan hartanya orang tua. Urusan orang tua mau memberikan itu maklum, karena kita anaknya. Yang paling bahaya itu apa? Penikmat harta mertua. Makanya saya jujur, saya pribadi masih belum berkeluarga, masih belum punya keinginan untuk ke sana. Tapi tetap mulai dari sekarang saya sudah mencari membidik seperti itu. Kenapa? Di zaman sekarang saya sadar saya hanya anaknya seorang petani. Bukan anaknya siapa-siapa, anaknya seorang petani. Makanya saya harus bisa sadar diri. Untuk sekarang, mohon maaf. Pertama kali yang menjadi pandangan orang tua itu adalah pandangan mertua di keuangan. Memang benar, menurut saya benar. Karena mohon maaf, kalau tidak ada uang mau diberi makan apa? Saya tidak menyampingkan hakikat, tidak, karena rezeki memang dari Yang Maha Kuasa. Memang dari Yang Maha Kuasa. Tapi kita ada tingkatannya. Kalau tingkatannya petani, kalau tingkatannya bagian pengembala, tidak mau bertani, tidak mau kerja, yang tidak mungkin, tidak bisa. Jadi harus ada pekerjaannya sendiri. Itu masalah rezeki. Mungkin cukup itu dulu. Insya Allah next time akan kami lanjut dengan informasi-informasi mengenai jamur tiram. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Video ini kami memang buat secara otodidak, tidak ada naskah, memang langsung pemikiran yang keluar. Kemudian tidak ada niatan untuk menyinggung pihak manapun. Kalau ada yang tersinggung kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan pesan saya, kalau ucapan saya tadi itu pahit di telinga para pendengar, maka berarti itu adalah obat. Berarti kalau obat jenengan dalam keadaan sakit. Kalau omongan tadi saya itu adalah enak, memberikan motivasi kepada jenengan semua, berarti itu adalah vitamin. Jenengan dalam keadaan sehat karena bisa meminum vitamin. Paham ya? Jadi ucapan saya itu bisa jadi dua, obat dan vitamin. Kalau orang sakit, orang belum sehat, maka akan bisa menjadi obat. Orang yang sehat akan bisa menjadikan vitamin. Tapi pegangan saya, sebagaimana dawuh guru saya, buah yang busuk tidak perlu untuk dipetik, karena suatu saat akan jatuh sendiri. Orang yang hatinya busuk tidak perlu untuk dihiraukan, karena suatu saat akan jatuh, akan sengsara dengan sendirinya. Pesan saya yang terakhir, berhati-hatilah dalam melangkah dan berucap. Tapi kalau kita sudah berhati-hati, orang masih tidak senang, itu sudah biasa. Kenapa? Karena arahan dari Imam Syafi'i, if'al kullam anta muqtani'un bih li'annaka lam taslam min maqalatin nas. Itu yang menjadi pegangan saya. Lakukanlah apa hal yang kamu sukai, yang bisa membuat hatimu tenang, karena kamu tidak akan pernah lepas dari kicauan manusia. Seperti itu. Tapi yang kedua, harus tetap hati-hati, jangan sampai bertujuan untuk menyinggung perasaan, apalagi sampai berbuat dolim kepada orang lain, contohnya memfitnah. Karena innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adabu jahannam wa lahum adabul harik. Orang yang memfitnah orang mukmin, tidak mau bertobat, tsumma lam yatubu, maka langsung otomatis menggunakan falahum adabu jahannam. Ya, otomatis langsung falahum adabu jahannam. Fa-nya fa huruf ataf, lamnya wala mulil milki wa shibihi wafi. Jadi langsung. Kemudian dolim kaitannya da'watul madlum mustajabah fa innaha turfa'u fawqal ghamam fayanduru rabbu azza wajal faqal fayaqul rabbi
la ansurannaka walau ba'dahinin. Doa dari orang yang terdolimi mustajabah, dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena doanya itu langsung turfa'u fawqal ghamam, naik ke atas langit, naik ke atas awan, kemudian Allah melihat dan Allah berkata, Allah bersabda, la ansurannaka walau ba'dahinin. Perhatikan lamnya itu menggunakan lam taukid. La ansurannaka, ada nun taukid. Sungguh-sungguh dan benar-benar akan saya tolong setelah ini. Jadi diperhatikan sendiri, orang yang masih belum minta maaf kepada orang yang ditolimi, tunggu akibatnya. Kehidupan Anda akan sengsara. Jadi hati-hati. Mungkin sekian dan mohon maaf. Kami bukan bermaksud untuk ceramah, untuk berdalil, tapi itu hanya sebagai saran dan arahan dari kami. Semoga bisnis kami dalam keadaan lancar, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.